soleh-solihah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video belajar bersama Buna. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bab 2 bagian A, hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, sebelum kita mulai belajar, bagi Ananda soleh-soleha yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Buna. Oke, Buna akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah anak-anak mengenal pengertian hormat dan patuh. Yang kedua, anak-anak mengenal cara hormat dan patuh kepada orang tua. Yuk kita simak videonya. Oke, di antara anak-anak ada yang sudah mengerti atau belum ya pengertian hormat dan patuh itu? Apa ya hormat itu? Apa ya patuh itu? Nah, hormat berarti menghargai, takzim, dan hikmat kepada orang lain yang lebih tua, khususnya baik kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga lainnya. Sedangkan patuh berarti menuruti dan melaksanakan segala perintah yang diberikan selama perintah tersebut bersifat baik untuk dilakukan. Menghormati bisa diartikan sebagai menghargai atau menjunjung tinggi. Menghormati berarti mengakui dan mentaati. Anak-anak, menghormati itu adalah salah satu sikap terima kasih seorang anak kepada orang tua, karena tanpa adanya kedua orang tua tidak mungkin seorang anak dapat dilahirkan ke dunia. Hormat dan patuh merupakan perilaku atau akhlak yang terpuji, di mana perilaku ini diterapkan pada setiap hari yang ditunjukkan kepada semua orang, khususnya kepada orang yang dianggap lebih tua, seperti halnya kepada orang tua kita yang ada di rumah dan kepada guru-guru kita yang ada di sekolah. Setiap orang memiliki orang tua, termasuk anak-anak dan Buna. Nah, orang tua itu merupakan orang yang harus dihormati. Orang tua kita itu siapa? Ayo, yang tahu, ada yang tahu? Iya, orang tua kita itu adalah ayah dan ibu. Ayah adalah seorang kepala keluarga, sedangkan ibu adalah orang yang melahirkan kita. Orang tua telah melahirkan kita, selalu berupaya untuk merawat kita sejak di dalam kandungan hingga sekarang. Seperti ibu yang selalu menjaga kesehatannya, ayah yang bekerja untuk mendapatkan makanan sehat agar ibu dan anak yang di dalam kandungannya selalu sehat. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu berbakti, menghormati, membahagiakan, dan mendoakan orang tua. Nah, anak-anak, orang yang paling berjasa bagi seorang anak adalah ayah dan ibu. Jasa keduanya tidak dapat dibalas, sekalipun semua harta kekayaan yang ada di atas dunia ini dikumpulkan untuk membayarnya. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan agar seseorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Misalnya dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Yang artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan agar seorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, bagaimana sih akhlak mulia kepada kedua orang tua itu? Apa contohnya ya? Perbuatan yang termasuk akhlak mulia kepada kedua orang tua yang pertama, merendahkan diri dan bersikap lemah lembut ketika berbicara kepada kedua orang tua. Maksudnya ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita, maka kita harus lemah lembut. Berbicara dengan halus, tidak boleh membentak-bentak. Ayo, ada yang suka membentak-bentak kalau berbicara dengan kedua orang tua apa tidak ya? Nah, mulai hari ini anak-anak harus membiasakan diri, merendahkan diri, bersikap lemah lembut ketika berbicara dengan ayah dan bunda. Yang kedua, tidak menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua, apalagi sampai durhaka. Jangan sampai ya anak-anak. Yang ketiga, selalu berjabat tangan dan mencium tangan keduanya ketika hendak pergi atau pulang dari bepergian. Yang keempat, selalu berusaha untuk tidak membuat keduanya marah atau murka. Yang kelima, menjaga nama baik dan kehormatannya, yaitu dengan tidak menceritakan kekurangan kedua orang tua kita. Yang keenam, berusaha untuk selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Nah, siapa yang suka menyenangkan hati keduanya? Oke, semoga ananda-ananda semuanya menjadi ananda yang solih-solihah dengan selalu menyenangkan hati kedua orang tua ya. Amin. Yang ketujuh, selalu mendoakan untuk kebaikan dan keselamatan orang tua, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Utamanya kita mendoakan itu setiap selesai sholat ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada yang sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Nah, yang sudah hafal, coba kita baca sama-sama ya. Oke. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Contoh perbuatan yang termasuk akhlak mulia kepada kedua orang tua kita yang ke-8 atau yang terakhir adalah bila orang tua telah meninggal dunia, hendaklah kita selalu menjaga hubungan baik dan menghormati rekan atau sahabat orang tua kita. Anak-anak, orang tua memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ridho Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Demikian juga dengan kemurkaan atau kebencian Allah tergantung pada kebencian orang tua. Seperti hadis yang telah kita baca tadi. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa sehingga disebut birrul walidain. Jadi, berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua menempati posisi yang sangat hina. Na'udzubillahi min dzalik. Bentuk-bentuk birrul walidain contohnya sebagai berikut.
Yang pertama, senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat, sopan santun, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata, memuliakan keduanya terlebih di usia tua. Yang kedua, membantu ibu dan ayah, misalnya saat mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua selama tidak menyuruh untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan. Jika disuruh untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan, maka kita menolaknya dengan cara yang halus dan tetap menjalin hubungan baik dengan kedua orang tua. Yang keempat, mendoakan ibu dan ayah semoga diberi oleh Allah kemampuan, kesehatan, rahmat, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam segala hal, selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keenam, menjaga kehormatan dan nama baik mereka. Yang ketujuh, menjaga, merawat ketika mereka sakit, tua, dan pikun. Nah, setelah orang tua meninggal, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara antara lain mengurus jenazahnya, melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat, meneruskan silaturahmi, memuliakan sahabat-sahabatnya, dan yang terutama adalah mendoakannya. Kesimpulan pelajaran kita adalah yang pertama, hormat berarti menghargai, patuh berarti menuruti. Yang kedua, kita harus taat dan patuh kepada orang tua selama perintah tersebut dalam hal kebaikan. Yang ketiga, orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Yang keempat, kita harus berakhlak mulia kepada kedua orang tua. Yang kelima, berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Oke anak-anak, sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama Buna. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.